Saudara, kehidupan umat manusia semakin lama semakin bertambah sulit. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sehingga begitu banyak orang yang merasa tidak lagi mempunyai pengharapan. Satu contoh nyata adalah yang terjadi pada seorang gadis bernama Rebecca Thompson. Ketika ia berusia 18 tahun, sekelompok penjahat menculik dia dan adik perempuannya Amy yang berusia 11 tahun. Para penjahat itu membawa kedua gadis tersebut ke jembatan tebing di atas sungai dan kemudian dengan kejam melecehkannya, dan setelah itu melemparkan mereka dari jembatan itu. Amy, sang adik, meninggal, sedangkan Rebecca terpelanting ke sisi tebing dan terpental masuk ke dalam air yang lebih dalam. Dengan pinggul yang retak di lemah tempat, Rebecca berhasil diselamatkan. Para penjahat itu kemudian ditangkap dan dipenjarakan, namun entah bagaimana akhirnya pengadilan memutuskan bebas bersyarat bagi mereka. Kesulitan hidup yang dialami Rebecca tidak berakhir sampai di sana. Para penjahat yang telah dibebaskan tersebut terus meneror Rebecca dengan ancaman akan mengulang peristiwa tersebut. Selain itu, ia harus berjuang untuk mengatasi rasa malu dan penolakan yang harus diterimanya, serta ditambah lagi dengan perjuangan untuk membesarkan anak perempuannya, anak yang merupakan akibat dari pelecehan yang ia alami. Rebecca terus berusaha mengatasi kesulitan demi kesulitan hidup yang dihadapinya, dan ia sungguh-sungguh berusaha sekuat mungkin. Namun, pada bulan September 1992, 19 tahun setelah peristiwa mengerikan tersebut, Rebecca kembali ke jembatan itu dan ia melompat dari jembatan tersebut hingga akhirnya meninggal. Mengapa Rebecca akhirnya mengambil jalan pintas seperti itu? Setelah sekian lama ia bertahan, karena ia tidak lagi memiliki secercah harapan pun dalam hidupnya. Saudara, ini hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang terjadi di dunia setiap harinya. Saat membaca dan merenungkan begitu banyaknya peristiwa tragis yang terjadi, salah satu artikel yang menarik perhatian saya adalah artikel yang beberapa tahun lalu ditulis oleh Ketua Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau memberikan tanggapan yang sangat positif atas surat yang ditulis Paus Benediktus XVI, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia pada saat itu, yang ditujukan pada umat beriman dan umat manusia pada umumnya. Apa yang menjadi tema surat dari Paus yang ditanggapi sangat positif oleh Ketua Umum PGI? Dalam bahasa Latin, Spe Salvi, yang berarti kekuatan dari pengharapan. Ini tentu tema yang juga sangat penting bagi seluruh umat manusia di sepanjang zaman, khususnya pada saat ini, karena begitu banyak orang tidak lagi mempunyai pengharapan dan akhirnya berusaha mengatasi dengan caranya sendiri. Lalu apa kata Alkitab tentang pengharapan ini? Hal pertama yang perlu kita pahami lebih dahulu adalah apa itu pengharapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi keinginan supaya sesuatu terjadi. Definisi bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi karena dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang dipakai untuk pengharapan. Yang pertama adalah kawah yang berarti menanti, dan kedua batah yang berarti memercayai. Dari dua kata ini kita menemukan definisi yang menarik, yaitu bukan sekedar keinginan supaya sesuatu terjadi, tapi lebih lagi yaitu menanti sesuatu itu terjadi dan memercayai bahwa sesuatu itu memang dapat terjadi. Jadi pengharapan bukanlah sesuatu yang statis atau pasif, tapi sebuah tindakan aktif. Pemazmur dalam Mazmur 71 ayat 1-3 mengatakan, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Hal kedua, apa yang menjadi pengharapan kita? Yang menjadi pengharapan kita adalah bahwa apa yang sedang kita alami saat ini tidak akan selamanya seperti ini. Suatu hari nanti keadaan akan dipulihkan, karena Allah yang baik telah merancangkan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28-30 mengatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Hal ketiga, mengapa pengharapan itu penting? Firman Tuhan mengatakan karena pengharapan itulah yang menjadi sau atau jangkar bagi jiwa kita, supaya kita tidak tenggelam dalam menghadapi badai kehidupan.
Penulis kitab Ibrani 6 ayat 19 mengatakan pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Satu kisah lain yang patut jadi perenungan kita semua adalah kisah Bethany Hamilton. Suatu pagi tanggal 31 Oktober 2003, air begitu jernih seperti kristal. Saat itulah Bethany yang baru berusia 13 tahun meniti ombak sebagai seorang peselancar muda yang berbakat. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan. Ketika dia sedang berbaring di atas papan selancarnya, tiba-tiba seekor hiu macan yang panjangnya lebih dari 4 meter muncul dan menggigitnya. Akibatnya tangan kirinya putus, termasuk papan selancar yang sangat kuat itu pun ada bekas gigitan ikan hiu. Dalam keadaan seperti itu, mungkin kita berpikir Bethany tidak akan berselancar lagi. Namun ia ternyata bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ia tetap mempunyai pengharapan dalam hatinya, sehingga ia tetap berselancar dan menyaksikan kasih Tuhan melalui bencana yang dialaminya. Semuanya itu tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Peselancar Jiwa. Hal keempat, yaitu yang terakhir, apa yang menjadi bukti dari pengharapan? Jawabannya adalah kasih, karena kasih tidak mungkin terpisahkan dari pengharapan dan iman. Itu sebabnya nasihat Rasul Petrus dalam keseluruhan kitab 1 Petrus sungguh luar biasa. Berkali-kali di sepanjang suratnya ini ia menekankan tentang pengharapan. Padahal kalau kita mempelajari situasi pada saat ia menulis surat adalah suasana yang tanpa pengharapan. Orang-orang Kristen dianiaya secara luar biasa dengan cara dibakar hidup-hidup di pinggir jalan. Jadi orang Kristen dijadikan dalam tanda petik lampu jalan. Secara khusus dalam 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 22 dicatat, oleh atau melalui Dialah, yaitu Tuhan Yesus, kamu percaya kepada Allah, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi saudara sekalian, jika melihat kondisi dunia saat ini yang penuh dengan kesulitan yang tiada habis-habisnya, ingatlah ini baik-baik, pengharapan itu tetap ada. Sekali lagi, pengharapan itu tetap ada. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi saudara dan juga saya untuk tetap melangkah menghadapi hari-hari di depan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.